datang di kelas matematika bersama Bu Nungki. Kali ini kita akan belajar bilangan pecahan bagian yang ketiga. Nah, setelah menonton video ini, kalian diharapkan yang pertama dapat memahami proses perkalian dan pembagian bilangan pecahan. Yang kedua, dapat menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan perkalian dan pembagian bilangan pecahan. Nah, siapkan buku catatan kalian dan kita simak penjelasannya. Lalu, bagaimana cara mengkalikan bilangan pecahan? Nah, ada 3 langkah yang perlu kalian perhatikan. Yang pertama, ubah ke bentuk pecahan biasa, lalu atas kali atas, bawah kali bawah, dan yang ketiga, sederhanakan. Nah, kita coba contoh yang pertama. 2/5 dikali 15/4. Nah, karena ini sudah bentuk pecahan biasa, maka bisa kita lakukan ke langkah yang kedua, yaitu atas kali atas, bawah kali bawah. Maksudnya adalah pembilang kali pembilang, dapat berapa? 2 kali 15, dapat 30. Lalu bawah kali bawah, 5 kali 4 dapat berapa? 20. Nah, setelah dapat hasil 30/20, jangan lupa langkah ketiga kita sederhanakan. Nah, di sini Bu Nungki bagi keduanya dengan 10. Nah, sehingga hasilnya mendapatkan 30 dibagi 10 dapat 3, 20 dibagi 10 dapat 2. Nah, ini adalah penyelesaian untuk contoh yang pertama. Nah, ada juga cara lain untuk menyelesaikan soal ini. Bu Nungki akan tulis lagi soalnya. 2/5 dikali 15/4. Selain atas kali atas, bawah kali bawah, perkalian bilangan pecahan ini juga bisa dilakukan dengan cara disederhanakan. Seperti ini. Bu Nungki akan bagi 15 dengan 5. 5 dibagi 5 dapat 1, 15 dibagi 5 dapat berapa? 3. Lalu selanjutnya Bu Nungki akan bagi 4 dengan 2. 2 dibagi 2 sisa 1, 4 dibagi 2 sisa 2. Sehingga hasil akhirnya ini masih 1 dikalikan 3 dapat 3/1 dikalikan 2 dapat 2. Nah, hasilnya sama. Oke, kita masuk ke contoh yang kedua. 3 dikali 1/4. Ingat, 3 ini sama saja dengan 3/1. Lalu kita kalikan dengan 1/4. Nah, karena sudah dalam bentuk pecahan biasa, maka kita lakukan langkah kedua. Atas kali atas, 3 kali 1 dapat 3. Bawah kali bawah, 1 kali 4 dapat 4. Langkah selanjutnya disederhanakan. Apakah 3/4 bisa disederhanakan lagi? Tidak bisa, tidak ada bentuk pecahan lain dari 3/4, sehingga stop sampai di sini. Nah, sekarang contoh yang ketiga. 2 1/3 dikali 2/7. Lihat, 2 1/3 adalah pecahan campuran. Maka kita ubah dulu menjadi bentuk pecahan biasa. Ayo, bagaimana caranya? Kita kalikan dulu 2 dengan 3, lalu jangan lupa ditambahkan dengan 1/3, sehingga didapatkan 2 dikali 3, 6, 6 ditambah 1,
7/3. Nah, sekarang tinggal kita hitung. 7/3 dikalikan dengan 2/7. Kita kalikan dulu atas dengan atas. 7 kali 2, 14. Per bawah kali bawah. 3 kali 7, 21. Langkah yang ketiga, jangan lupa jika bisa disederhanakan, silahkan disederhanakan. Ini Bu Nuki bagi dengan masing-masing dengan 7. Nah, sehingga hasilnya menjadi 14 dibagi 7 dapat 2, 21 dibagi 7 dapat 3. Nah, selain itu, 7/3 dikali 2/7 ternyata juga bisa dikerjakan dengan disederhanakan. Nah, ini 7 Bu Nuki bagi dengan 7. 7 bagi 7, 1. Ini juga sama. 7 dibagi 7, 1. Sehingga hasilnya 1 kali 2, 2. 3 kali 1, 3. Jadi hasilnya sama ya. Nah, teman-teman mau menggunakan cara yang pertama atau cara yang kedua boleh. Asalkan diingat, kalau bentuknya masih pecahan campuran atau bentuk desimal atau bentuk persen, silakan keubah dulu ke dalam bentuk pecahan biasa. Lalu jangan lupa atas kali atas, bawah kali bawah. Dan yang ketiga, jika hasil akhirnya masih bisa disederhanakan, silahkan disederhanakan. Oke? Nah, itu tadi cara mengkalikan bilangan pecahan. Sekarang kita lanjutkan. Nah, pembagian bilangan pecahan. Nah, dilihat langkahnya. Ubah ke pecahan biasa. Atas kali atas, bawah kali bawah, lalu sederhanakan. Nah, ada satu langkah lagi yang sangat penting di pembagian. Apa itu? Nah, sekarang kita simak ya. 2/8 dibagi 10/4. Nah, karena ini pembagian pecahan, maka nanti operasinya menjadi perkalian. Dan bentuk pecahan yang kedua itu dibalik. Dibaliknya bagaimana? Seperti ini. Menjadi 2/8. Operasi pembagian menjadi kali. Nah, pecahan yang kedua 10/4 dibalik menjadi 4/10. Nah, baru deh dilakukan perkalian seperti biasa. 2 dikali 4 dapat 8, per 8 dikali 10 dapat 80. Nah, ini Bu Nuki mau sederhanakan, Bu Nuki bagi masing-masing dengan 8. Sehingga hasilnya menjadi 8 dibagi 8, 1. 80 dibagi 8 dapat 10. Oke guys? Nah, sekarang kita lanjutkan ya. Soal yang kedua, 0,3 dibagi 6/5. Nah, 0,3 kan bentuk bilangan desimal. Maka kita ubah dulu menjadi bentuk pecahan. Dapat berapa teman-teman? Yaps, betul, dapat 3/10. Sehingga Bu Nuki tulis lagi ya soalnya. Menjadi 3/10 dibagi 6/5. Nah, sama seperti contoh yang pertama. Menjadi 3/10, operasinya menjadi kali. Lalu pecahan yang kedua dibalik, 5/6. Nah, untuk contoh yang ini, Bu Nuki mau bagi. 10 mau Bu Nuki bagi dengan 5. 5 bagi 5 dapat 1. 10 dibagi 5 dapat 2. Nah, yang satunya, Bu Nuki mau bagi, nih, 6 dengan 3. 3 dibagi 3 dapat 1, 6 dibagi 3 dapat 2. Sehingga hasilnya menjadi 1 dikali 1, 1, 2 dikali 2, 4. 1/4. Nah, sekarang contoh yang ketiga, teman-teman.
Gampang ya. 2/1/3 dibagi 2/3. Nah, kita ubah dulu. 2/1/3 yang bentuk pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Yaitu kita kalikan 2 dengan 3. Lalu jangan lupa ditambah dengan 1. Nah, ditambah 1/3. 2 kali 3, 6. 6 tambah 1, 7. Maka 7/3. Sehingga soalnya menjadi 7/3 dibagi 2/3 sama dengan 7/3 dikali 3/2. Nah, mau teman-teman kalikan atas kali atas, bawah kali bawah, ataupun dibagi, nanti pasti hasilnya sama. Nah, ini Bu Nungki mau kali aja, atas kali atas, 7 kali 3 dapat 21, lalu bawah kali bawah, 3 kali 2 dapat 6. Nah, sekarang apakah 21/6 bisa disederhanakan? Ternyata bisa teman-teman. Kita bagi dengan 3 masing-masing. Ya, sehingga hasilnya menjadi 21 dibagi 3 dapat 7, 6 dibagi 3 dapat 3. Nah, 7/3 kalau teman-teman mau ubah menjadi pecahan campuran, boleh. Tapi kalau mau cukup sampai di sini juga tidak apa-apa. Oke teman-teman, bagaimana? Bisa dong ya mengkalikan dan membagikan bilangan pecahan? Nah, sekarang kita lanjutkan ya. Nah, ini dia perkalian dan pembagian. Jadi dalam satu soal memuat operasi perkalian dan pembagian. Nah, ingat teman-teman, jika dalam satu soal ada operasi perkalian dan pembagian, maka kita kerjakan yang dari depan terlebih dahulu. Perkalian dan pembagian ini kan sama-sama kuat. Jadi kita kerjakan dari sebelah kiri dulu. Kita kerjakan yang ini dulu nih teman-teman. Nah, 2/5 kita kalikan dengan 1/4. Dapat berapa teman-teman? 2 kali 1 dapat 2. 5 kali 4 dapat 20. Tapi jangan lupa masih dibagi dengan 2/3. Nah, kalau pembagian pecahan tadi bagaimana? Yes, betul, dibalik. Jadi 2/20 dikali 3/2. Nah, ini bisa Bu Nungki bagi nih. 2 dengan 2, sama-sama dapat 1 ya. Nah, maka tinggal 1 kali 3 dapat 3, 20 dikali 1 dapat 20. Sehingga hasilnya adalah 3/20. Nah, sekarang contoh yang kedua. Ada 22/3 dibagi 4/9 dikali 16/9. Kita ubah dulu ya pecahan campurannya. Yang pertama ada 2/3, maka menjadi ini dikalikan 2 dikali 3, jangan lupa ditambahkan 2/3, maka menjadi 2 kali 3, 6, 6 tambah 2, 8, 8/3. Lalu pecahan campuran yang satunya, 1, 6/9. Kita kalikan 1 dengan 9, lalu jangan lupa ditambahkan dengan 6/9. 1 kali 9, 9, 9 tambah 6, 15/9. Nah, sehingga soalnya menjadi apa teman-teman? Nah, Bu Nungki tulis lagi ya. Menjadi 8/3 dibagi 4/9 dikali 15/9. Nah, kita hitung mulai dari depan, dari sebelah kiri dulu. Nah, ini kita hitung operasi pembagiannya terlebih dahulu. Maka menjadi 8/3 dikalikan dengan 9/4
tapi masih dikali dengan 15/9. Nah, kita hitung dulu nih yang depan, biar mudah. Oke, Bu Nungki mau bagi saja. Bu Nungki mau bagi 9 dengan 3. 9 dibagi 3 dapat 3. 3 dibagi 3 dapat 1. Lalu Bu Nungki masih mau bagi 8 dengan 4. 8 dibagi 4 dapat 2. 4 dibagi 4 dapat 1. Sehingga hasilnya menjadi 2 dikali 3, 6 per 1 kali 1, 1. Tapi ingat, masih dikalikan dengan 15/9. Nah, sekarang Bu Nungki mau bagi 6 dengan 9. Nah, 9 kan tidak bisa dibagi 6. Nah, keduanya ini kita bagi dengan angka yang sama. Berapa teman-teman? Betul, kita bagi masing-masing dengan 3. Nah, 6 dibagi 3 dapat berapa? 2. 9 dibagi 3 dapat berapa? 3. Betul ya. Jadi, kalau membagikan kita bagi dengan bilangan yang sama. Sehingga hasilnya menjadi 2 dikali 15, 30. 1 dikali 3 dapat 3. Nah, 30/3. Sama-sama dibagi berapa teman-teman? Dibagi 3. Nah, maka hasil akhirnya berapa teman-teman? Betul, 10. 30 dibagi 3, 10. 3 dibagi 3, 1. 10/1 sama saja 10. Bagaimana? Mudah ya teman-teman? Kita lanjutkan. Nah, sekarang soal cerita, baik itu soal cerita perkalian atau pembagian bilangan pecahan. Nah, sekarang kita baca soalnya. Seorang penjahit menerima 2/3 meter kain putih berbunga-bunga untuk dijadikan sapu tangan. Untuk tiap sapu tangan memerlukan 1/6 meter. Berapa banyak sapu tangan yang dibuat? Nah, jadi dia punya kain 2/3, mau dibikin sapu tangan, di mana sapu tangannya itu memerlukan 1/6 meter. Nah, kira-kira berapa banyak itu sapu tangan yang bisa dibuat dari kain sepanjang 2/3 meter? Nah, kita menggunakan pembagian atau perkalian, teman-teman? Yes, betul. Kita gunakan pembagian. Jadi, banyak sapu tangannya didapat dari 2/3 dibagi dengan 1/6. Menjadi 2/3 dikali 6/1. 2 kali 6, 12, 3 kali 1/3. Nah, 12/3. Sama-sama dibagi berapa, teman-teman? Dibagi 3. Dapat berapa? Betul, dapat 4. 12 dibagi 3, 4. Per 3 bagi 3, 1. 4/1, sama saja 4 bagi 1, yaitu 4. Sehingga banyak sapu tangan yang dapat dibuat sebanyak 4 sapu tangan. Nah, ini adalah contoh soal cerita yang menggunakan konsep pembagian bilangan pecahan. Kita lanjutkan ya ke soal cerita yang kedua. Robi mempunyai 27 kelereng. Sebanyak 5/9 dari kelereng itu diberikan kepada Rudi. Berapa banyak kelereng yang diberikan kepada Rudi? Dan berapa sisa kelereng Robi? Nah, maka yang kita cari pertama-tama untuk menyelesaikan soal ini, kita harus mencari banyak kelereng yang diberikan kepada Rudi. Hayo, menggunakan konsep pembagian atau perkalian pecahan?
Yes, betul. Kita gunakan konsep perkalian. Jadi, kelereng yang diterima Rudi, Nuki tulis kelereng Rudi, itu didapatnya dari tadi 27 kelerengnya Robi diberikan kepada Rudi sebanyak 5/9. Jadi 5/9 dari 27 itu berapa? Sehingga kita kalikan. Nah, seperti ini teman-teman. 27 kita kalikan dengan 5/9. Sehingga 27 ini sama saja 27/1. Kita kalikan dengan 5/9. Nah, ini mau Bu Nungki sederhanakan atau Bu Nungki bagi dulu nih. Supaya lebih mudah. 27 dengan 9. Bu Nungki mau bagi keduanya dengan 3. Sehingga 9 dibagi 3 dapat 3. 27 dibagi 3 dapat 9. Nah, tinggal apa nih? Jadinya masih 9/1 dikali 5/3. Nah, ternyata masih ada yang bisa dibagi teman-teman. Ini 9 mau Bu Nungki bagi dengan 3. 3 dibagi 3 dapat 1. 9 dibagi 3 dapat 3. Sehingga hasilnya menjadi 3 dikali 5, 15/1 dikali 1. 15/1 sama saja dengan 15. Sehingga jumlah kelereng Rudi adalah 15. Apakah sudah selesai? Yes, belum. Masih ada yang ditanyakan sisa kelereng Robi. Sisa kelereng Robi. Nah, mula-mula tadi kelereng Robi ada berapa teman-teman? Ya, ada 27. Lalu diberikan untuk Rudi ada berapa kelereng? 15. Sehingga kita kurangkan 27 dikurangi 15. Sehingga kelerengnya Robi tinggal berapa? Yes, tinggal 12 kelereng. Ya. Nah, Bu Nungki mau tambahkan nih tadi yang di sebelah sini. Nih. Nah, Bu Nungki tulis lagi ya. 27/1 dikali 5/9. Nah, kalau teman-teman mau membagi langsung 27 dengan 9 juga boleh teman-teman. 9 dibagi 9 dapat 1. 27 dibagi 9 dapat 3. Sehingga nanti hasilnya menjadi 3 dikali 5, 15/1 dikali 1. 1. Sama saja ya teman-teman hasilnya. Nih, lihat. Ya, jadi boleh seperti itu. Atau teman-teman merasa susah membagi seperti ini. Teman-teman lebih nyaman atas kali atas, bawah kali bawah juga tidak apa-apa. Boleh teman-teman, asalkan teman-teman teliti menghitungnya. Oke? Nah, sekarang giliran teman-teman mencoba. Nah, di sini ada 3 soal, di mana 2 soal cerita dan 1 soal operasi campuran. Nah, coba teman-teman kira-kira yang nomor 1 ini menggunakan pembagian atau pecahan. Nah, lalu yang nomor 2 juga konsep apa ini? Pembagian atau pecahan. Nah, yang nomor 3, nah ini ada operasi pembagian, pengurangan, dan perkalian. Nah, bagaimana menghitungnya? Apakah pembagian dulu lalu pengurangan atau perkalian? Atau pembagian dulu perkalian baru pengurangan? Nah, dicoba diingat-ingat bagaimana menyelesaikan operasi campuran di bilangan bulat. Silahkan teman-teman kerjakan ya. Nah, sekian teman-teman penjelasan tentang perkalian dan pembagian bilangan bulat. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat untuk teman-teman ya.
Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Terima kasih, Tuhan memberkati.